Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kita kembali lagi di salah satu tempat penyimpanan mobil Mitsubishi, di mana di sini ada banyak sekali jenis mobil Mitsubishi yang menurut saya akan sangat recommended untuk kalian miliki dan kalian pakai sebagai mobil mitra usaha kalian. Nah, yang paling kecil itu di sini ada L300. Nih L300 harganya kurang lebih 230-240 jutaan, kurang lebih ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa silahkan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, mobil L300 ini mesinnya diesel, jadi udah tahu pasti tenaganya besar, gesit juga dan lincah juga untuk dalam kota karena dia wheelbase-nya pendek, jarak antar sumbu rodanya pendek, dan baknya cukup besar, jadi lebih besar daripada Suzuki Carry atau mobil-mobil pickup dengan mesin bensin sejenisnya. Nah, ini ada beberapa unit di sini yang bisa kalian bawa pulang kalau kalian tertarik. Ada 3 di bagian sini, lalu kemudian ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kurang lebih 10 unit. Nah, L300 ini karena dia mesinnya diesel juga udah terkenal dengan mesin yang irit dan bandel, karena mesin L300 ini adalah mesin yang udah terkenal dari dulu sampai sekarang nih L300. Kalau kita lihat rodanya, dia pakai roda yang kelihatan apa ya, AT ya, Alternate, jadi bisa dipakai untuk semua jenis jalan nih, dan bannya pakai Achilles cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari sini, karena bannya cukup besar maka ground clearance-nya juga cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kalian pakai di pedesaan, itu mobil ini akan tetap capable dan tetap sangat mendukung dan menunjang pastinya kegiatan usahanya kita semua, bosku. Nah, ini jarak antar sumbu rodanya sangat pendek. Nah, kalau kalian ingin naik kelas, ini harganya 200 jutaan ya. Plus-plusnya, untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, termasuk berapa diskonnya. Nah, mobil ini udah ada baknya pastinya. Seperti yang kita lihat, baknya tuh cukup besar daripada mobil-mobil kelas pickup bensin yang lainnya, karena ini diesel. Kalau saingannya tuh adanya di Isuzu Traga kalau nggak salah. Tapi mobil ini udah terkenal dari dulu dan sampai sekarang masih mempertahankan tampangnya atau mukanya yang klasik kayak gini. Nah, kalau kalian mau naik kelas dari L300, ini L300, ini produksinya stock in date di 2021 bulan 10 tanggal 1 ya. Kayak gitulah informasinya. Nah, tanggal 30 bulan production completion date-nya dia di tanggal 30 bulan 9 tahun 2021. Ini unit 2021 semua dari KTB. Lalu kemudian di sini kalau kalian mau naik kelas, ada Mitsubishi Fuso Canter yang 110 PS, short wheelbase atau short chassis. Nah, 110 PS. Nah, mobil ini 4 roda harganya kurang lebih 350 jutaan kurang lebih ya. Untuk lebih jelasnya sekali lagi kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, di sini ada 3 contoh unit untuk yang 110 PS yang pendek. Nah, kalau kita lihat itu jarak antar sumbu rodanya sama-sama pendeknya tuh kurang lebih. Cuman yang ini bannya agak besar, jadi turning radiusnya ini lebih tinggi, termasuk jarak antar sumbu rodanya juga dia lebih jauh sedikit ketimbang si L300 dengan harga yang kurang lebih selisihnya nggak terlalu jauh. Kalian udah naik kelas dengan mesin yang lebih besar pastinya, tapi tentu dengan kondisi yang ini masih chasisan. Kalau untuk chasisan kayak gini kan kalian tinggal tambahkan bak atau tambahkan box atau apapun itu bisa juga. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, selain itu di sini ada lagi apa yang di atasnya yang HD125 PS. Nah, ini bakal kita tunjukin juga. Nah, ini yang HD125 PS harganya kurang lebih 450 jutaan ya. Kurang lebih, untuk lebih jelasnya silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi sekali lagi. Karena untuk harga memang kita tidak patok pasnya, karena harganya tentu masih ada tawaran-tawaran menarik dari diskon dan seterusnya. Termasuk dengan proses pembelian melalui cash atau kredit, kalian bisa diskusikan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi nih. Call diesel HD125 PS, ada yang Super HDX juga nih. Kalau kita lihat spion tengahnya udah pakai kamera mundur semua nih, bosku. Nih ada kabelnya, jadi spion tengah, jadi kamera mundur.
Nah, untuk yang kelas ini dia pakai ban 6 roda, di belakang 4, depan 2. Dan kalau kalian mau yang kelasnya lebih besar lagi, di sini ada FM65 yang 6 roda juga, sama Fighter 6 roda. Nah, ini FM65. Ini bisa kalian miliki juga kalau misalkan kalian masih tetap pengen yang 6 roda tapi kelasnya lebih besar. Dan kalau kalian mau yang lebih besar lagi, di sini ada Fuso Fighter FM62. Yang ini harganya 1,3 M. Diskonnya itu bisa jadi DP buat kalian ngambil Expander atau Pajero, bahkan kurang lebih seperti itu. Nah, kayak gini. Lalu kemudian ada yang ini lagi. Ini sepertinya chassisnya agak panjang. Oh iya, nggak sama ya, 125 PS. Nah, ini kalau kalian mau yang sedikit lebih high power, maka kalian akan memilih si Super HDX 6.6 ini. Nah, yang istimewa yang bakal kita tunjukin salah satunya nanti adalah si FE74 ini yang HD, yang dia udah pakai box kayak gini. Nanti bakal kita ulas tersendiri yang ini. Nah, selain itu ini bisa kita lihat kalau yang si Super HDX 6.6 ini saya belum lihat ininya ya, di atas belum ada kamera mundurnya. Ini bulan 10 2021 juga masuknya. Dan ini kalau kita lihat di belakang untuk kamera-kamera mundur tuh yang ini bolongan ya. Di antara sela lampu itu dia bolong. Kalau yang ini ada. Nah, di sini ada kamera mundurnya. Ini menjadi fitur andalan Mitsubishi saat ini ya, bosku. Ini adalah kamera mundur yang akan sangat membantu karena kita udah tahu bahwa mobil-mobil barang seperti ini itu spion tengah atau kaca bolongan spion tengah yang ada di bagian sana tuh nggak ada gunanya. Makanya dialihkannya ke sini, ke kamera mundur. Inilah yang akan sangat membantu para driver kalau misalkan mau memundurkan mobilnya tanpa harus mengintip ke spion tengah yang ada di sana. Nah, itu. Terus selain itu nah nih, ini udah ketutup, boxnya udah ketutup bener-bener, jadi spion tengah nggak ada gunanya. Tapi di sini dibantu oleh kamera mundur. Kamera mundurnya ada di sini, cakep bos. Dan ini ada covernya untuk lampunya, nanti bakal kita review juga mobil yang ini. Nah, setelah itu di bagian sana ada FM62 lagi. FM62 yang sangat besar ya. Nih kalau kita lihat raksasa. Termasuk di depannya itu yang FM527 yang yang kepala kotak edisi lama. Tapi kalau kita lihat baknya atau damnya, si Fighter lebih besar bak atau damnya ketimbang si FM527 yang generasi lama tuh. Ini baknya lebih besar dan lebih tinggi. Nah, untuk yang ini, yang generasi lama, harganya sedikit lebih murah daripada Fighter, harganya 1,2 M, dan itu tentu masih ada diskonnya, dan diskonnya ya kurang lebih sama diskon yang diterapkan di Mitsubishi Fighter. Nah, ini para monster, dan untuk bannya dia menggunakan ban yang sama ya. Sebenarnya ada dua jenis ban. Kemarin mobil Fighter itu direview sedikit lebih detail kaitan dengan selling point-nya oleh si Yanti. Silahkan cek uploadan video kita review Fighter oleh Mbak Yanti, sales Mitsubishi bos Wabilen motor yang ada di Makassar. Nah, ini sistem pengeremannya ada di sini. Kalau kemudian ini frame-frame-nya, cuman ini belum dipasangin stiker yang kayak gini lah, yang spotlight gitu, kurang lebih kayak gini. Sini dipasangi supaya menjadi standar safety juga. Sama seperti yang ada di sana, udah dipasangin stiker-stiker yang spotlight gitu. Nah, ini kalau kita lihat chassisnya, dudukannya. Nah, kemarin yang menjadi selling point daripada si Fighter ini adalah kelingannya. Dia ada di samping tuh, kelingannya tuh maksudnya baut-bautannya, termasuk klem-klem chassisnya tuh ada di samping kayak gini. Sehingga pada saat dipasangin chassis itu nggak mengganggu si kelingan atau baut-bautannya yang dipasang di samping. Ini salah satu hal detail yang juga diperhatikan oleh Mitsubishi untuk menunjang proses karoseri yang lebih mudah pada
mobilnya. Nah, nih sistem keremannya semua nih ada di bagian sini. Cakep ya bos. Nah, ini menjadi kendaraan yang sangat capable dan sangat tangguh di medan tambang. So kalau kalian adalah pengusaha tambang, kalian bisa menggunakan mobil ini untuk kegiatan tambang kalian. Nah, ini cakep, keren ya. Dan ini kalau kita lihat dari sini ada tulisannya heavy duty ya. Memang mobil ini sangat heavy duty. Dan di sini untuk wipernya dia pakai wiper dengan model yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi bukannya nggak beriringan dua kayak gitu, tapi dia masing-masing ke jalurnya, berlawanan arah. Nah, ini juga. Nah, di belakang sini bahkan kalau kita lihat ada spotlanya. Nah, ini karoserinya by Surya Indah ya. Nih. Surya Indah Pratama. Nah, alamatnya di Sidoarjo. Dan ini kalau kita ketok-ketok nih, tebal bos, sangat tebal untuk posisinya. Selain ketebalan materialnya juga, kalau kita lihat frame-nya dia rapat ya. Kalau yang sana, yang kepala kotak tuh agak besar, apa kotak-kotaknya, apa sih jarak antar frame-nya tuh agak jauh. Kalau ini lebih rapat, jadi harusnya sangat kokoh yang ini karena tulang-tulangnya banyak. Ini kalau kita lihat tulangannya banyak, termasuk ada tangganya di bagian samping nih. Dan ini tulangannya juga kokoh bos. Ngeri. Ini aja yang agak tipis ya. Ini tebal. Lagi yang bagian bawah tuh, aduh dibuat lebih tebal lagi pastinya. Spakbornya dan yang lainnya. Nah, itu update kita kali ini bos tentang mobil-mobil truk yang ada di sini. Semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi kalau kalian menginginkan salah satu mobil yang ada di sini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai proses pembeliannya, berapa harganya, dan informasi lainnya. Buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar lonceng ke atas dan seterusnya untuk berbagi informasi mengenai channel ini dan memberikan support kepada kita, dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian secara gratis, nggak dipungut bayaran. Dan itu malah saya ucapkan terima kasih banyak karena mensupport kegiatan saya selama ini untuk menyampaikan update informasi otomotif kepada teman-teman semua. Nah, itu sekali lagi update kita. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah daripada apa yang kita sampaikan, dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.